Hai anak-anak, kita sudah sampai di pelajaran 4.2. Pada pelajaran ini kita mau membahas mengenai jenis-jenis daratan. Jadi bukan air ya, daratan. Nah, pada pelajaran ini anak-anak nanti akan mengetahui bahwa tentang daratan, kemudian ada 4 jenis daratan, dan kehidupan di daratan tersebut. Jadi kalau kita perhatikan, meskipun sama-sama kering, ada perbedaannya loh. Nah, nanti anak-anak akan mengetahui daratan-daratan yang ada. Kosakata pada pelajaran ini pertama mengenai menciptakan. Menciptakan itu artinya membuat sesuatu. Jadi membuat sesuatu yang baru. Kemudian ada kata pencakar langit. Pencakar langit itu gedung yang sangat tinggi. Nah, jadi anak-anak ingat aja, langit berada di ketinggian tertentu, sangat tinggi. Nah, gedung yang sangat tinggi disebut sebagai pencakar langit. Kemudian bertahan hidup. Bertahan hidup ini berarti mampu untuk hidup. Jadi hidup. Luar biasa. Luar biasa artinya sangat bagus. Nah, jenis-jenis daratan yang berbeda. Pertama dapat kita lihat ada hutan, ada padang gurun, padang rumput, dan pegunungan. Nah, di halaman sebelumnya kamu sudah melihat berbagai jenis daratan yang berbeda, pegunungan, padang rumput, hutan, dan padang gurun. Semua daratan tersebut mempunyai tujuan yang khusus, jadi berbeda satu sama lainnya. Apakah kita dapat tinggal di pegunungan atau di padang rumput? Mungkin beberapa dari kita sudah pernah mengunjungi seperti hutan kayu atau padang gurun. Nah, kita akan membahas yang pertama, padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang sangat panas dan kering. Setiap tahunnya tidak pernah hujan. Nah, tetapi meskipun panas dan kering, ada beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang dapat bertahan hidup di padang gurun. Nah, apakah anak-anak ingin mengetahuinya? Jenis tumbuhan, hewan atau apa sajakah itu? Selanjutnya, di sini ada contoh-contoh tumbuhan dan hewan yang hidup di padang gurun seperti penyu, domba bertanduk besar, dan unta. Masih ingat unta? Badannya bisa menampung banyak air loh. Kemudian ada tumbuhan seperti kaktus. Kaktus durinya merupakan daun. Kemudian ada bunga datura dan bunga padang gurun merah. Wow, hebat bukan? Kemudian ada daratan jenis lain, yakni pegunungan. Gunung adalah tempat yang dingin. Semakin tinggi kita naik atau mendaki gunung, kita akan merasa semakin dingin atau semakin sejuk gunung. Nah, beberapa hewan seperti panda, kambing gunung, domba bertanduk, dan gorila itu ternyata tinggalnya di pegunungan. Nah, ada daratan yang lain yakni hutan. Kalau hutan beda dengan pegunungan. Hutan adalah tempat yang dingin. Nah, biasanya banyak terdapat pohon-pohon yang tinggi dan teduh pada hutan. Kemudian hutan ini berguna bagi orang-orang. Karena dari hutan ini manusia dapat mengambil kayu dan mengolah kayu itu untuk menjadi berbagai macam benda. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dari kayu kita dapat membuat rak buku, membuat meja, membuat kursi, dan sebagainya. Nah, ada beberapa hewan yang tinggal di hutan. Contohnya, beruang hitam, monyet, rusa, dan kambing. Orang yang tinggal di hutan membutuhkan hewan untuk makanan. Jadi biasanya orang kalau tinggal di hutan, mereka memburu hewan-hewan seperti memburu burung atau memburu hewan-hewan yang lain seperti rusa untuk makanan mereka. Kemudian mereka juga memerlukan pohon untuk tempat berteduh.
Bahkan terkadang mereka membuat rumah di atas pohon. Dan mereka juga membutuhkan berbagai peralatan sehingga mereka dapat tetap tinggal di hutan. Nah, ada daratan yang lain yaitu padang rumput. Nah, sesuai namanya, padang rumput, hamparan rumput yang luas. Padang rumput adalah daratan yang datar dan digunakan untuk menumbuhkan sumber makanan seperti jagung, gandum, dan beras. Jadi, di padang rumput, manusia menanam tanaman seperti jagung, gandum, beras. Nah, ditumbuhkan sehingga dapat dipanen dan diambil hasilnya untuk kita makan ataupun kita olah. Peternak juga memelihara hewan untuk dimakan di padang rumput ya. Mereka memelihara ayam, sapi, babi, dan lainnya. Nah, beberapa hewan padang rumput yaitu domba, tikus, rumput, sapi, kuda, babi, dan lainnya. Beberapa dari hewan ini membantu kehidupan orang-orang yang hidup di sana. Seperti yang sudah pernah kita bahas, kuda dapat digunakan untuk membantu manusia. Bagaimana cara kuda membantu manusia? Yaitu membantu manusia menarik beban. Nah, kemudian ada juga hewan-hewan yang lainnya yang dapat membantu manusia. Sebagai pengetahuan tambahan, sekarang ini manusia banyak membangun pencakar langit dan peternakan dengan cara menebang pohon dan merusak lingkungan. Nah, kita sudah sampai pada akhir pelajaran. Ibu ingin agar anak-anak mengambil buku kegiatan dan mengerjakan latihan yang terdapat di dalamnya. Kita akan berjumpa pada pelajaran berikutnya. Sampai jumpa.